Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Eka Ramadhani Rahma dengan NIM 4301021132. Saya mahasiswi UIN Salatiga dengan program studi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengetahuan saya pada bab tasawuf guna memenuhi tugas tengah semester saya pada mata kuliah akhlak tasawuf. Dan adapun poin-poin yang akan saya jelaskan itu ada 3. Yang pertama, pengertian tasawuf, yang kedua, tujuan dari tasawuf, dan yang ketiga atau yang terakhir, perkembangan tasawuf pada masa Rasulullah SAW. Memasuki pembahasan pertama yaitu pengertian tasawuf. Tasawuf sendiri berasal dari kata suf yang artinya wal kasar. Wal kasar di sini sebagai bentuk atau sebagai arti kesederhanaan dari para sufi atau pelaku tasawuf. Secara istilah, tasawuf yaitu usaha menyucikan diri dan mendekatkan diri kepada Allah atau taqarrub ilallah. Tasawuf adalah dimensi spiritual Islam, fokus pada hubungan batin dengan Allah, baik di dunia maupun di akhirat. Menuju pembahasan yang kedua yaitu tujuan dari tasawuf. Nah, yang pertama dan yang utama ini tujuan dari tasawuf yaitu mendekatkan diri kepada Allah atau taqarrub ilallah. Itu bisa kita amalkan dengan cara sholat, berzikir, atau melakukan hal-hal positif yang nantinya kita akan senantiasa ingat kepada Allah. Dan yang kedua, menyucikan jiwa dari perbuatan tercela. Di sini usaha kita atau kita belajar untuk mengesampingkan hal-hal yang kurang positif yang nantinya akan merugikan kita atau bahkan kita terlena bahwa itu adalah kegiatan-kegiatan atau akhlak-akhlak tercela. Dan tujuan yang ketiga yaitu mencapai makom spiritual seperti sadar dan juga ikhlas yang sudah dicontohkan oleh suri tauladan kita Nabi Muhammad SAW. Dan tujuan yang keempat yaitu meningkatkan akhlak kita belajar agar apa yang sudah dicontohkan oleh suri tauladan kita Nabi Muhammad agar kita bisa pelajari, kita bisa meniru dan juga bisa mengamalkan. Dan yang terakhir atau titik tujuan kita yaitu menemukan ketenangan atau kebahagiaan mau itu di dunia ataupun di akhirat. Memasuki pembahasan yang terakhir yaitu tasawuf pada masa Rasulullah SAW. Pada masa ini belum dikenal sebagai ilmu formal, tetapi nilai-nilainya sudah mulai dipraktikkan mulai dari Rasulullah dan juga oleh sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Nah, pada zaman ini Rasulullah memberi contoh kepada sahabat-sahabat dan ditirukan oleh sahabat-sahabat atau diamalkan oleh sahabat itu dengan perilaku zuhud atau berperilaku atau berkehidupan secara sederhana, tidak bermegah-megahan dan juga fleksibel antara kehidupan dunia dan juga ibadah untuk akhirat. Dan juga Nabi mengajarkan agar selalu bersikap sabar, ikhlas, dan juga menerima atau istilahnya qanaah. Adapun contoh ketika Nabi Muhammad berperilaku tasawuf ini ketika Nabi Muhammad pergi ke Gua Hira untuk bermunajat di sana dan juga melakukan ibadah-ibadah pada malam hari. Nabi Muhammad qiyamul lail atau mendirikan malam. Nabi Muhammad munajat di Gua Hira, bermuhasabah diri, selalu berzikir, berdoa kepada Allah dan juga mendirikan qiyamul lail atau bangun tengah malam untuk beribadah seperti sholat tahajud, berzikir dan juga berdoa. Dan juga diamalkan oleh Rasulullah saat berdakwah. Muhammad berdakwah dengan ikhlas, dengan sabar dan juga penuh kegigihan. Ini adalah praktik spiritual yang murni oleh Rasulullah dengan akhlak-akhlak yang baik. Sebagai kesimpulan, saya akan membawakan
melanjutkan tentang pembahasan yang sudah saya bawakan, yaitu tasawuf adalah jalan spiritual untuk kita mendekatkan kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah melalui tahapan-tahapan yang sudah diajarkan oleh Nabi. Kita bisa mencontoh sebagai pelaku sufi, mungkin kita bisa belajar dari dasarnya terlebih dahulu agar nanti kita bisa mengistiqomahkan amalan-amalan. Dan kesimpulan yang terakhir bahwa penyucian diri kita akan membawa ketenangan atau kebahagiaan di kemudian hari, baik di dunia maupun di akhirat. Baiklah, mungkin cukup sekian dari pembahasan yang bisa saya berikan. Semoga bermanfaat. Dan apabila ada tutur kata atau kesalahan yang saya perbuat, mohon dimaafkan. Apabila